Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, di video kali ini Ibu akan membahas latihan soal penilaian akhir tahun dengan materi volume kubus dan balok. Di sini Ibu akan membahas beberapa soal, tidak semuanya, terutama untuk soal-soal yang jenisnya sama. Di sini Ibu hanya membahas satu contoh soalnya saja. Baik, kita langsung lanjut saja membahas soal-soal latihan penilaian akhir tahun volume kubus dan balok. Soal yang pertama, panjang rusuk kubus berikut ini adalah, di sini ada gambar kubus yang tersusun dari sejumlah kubus satuan, kubus yang kecil-kecil ini. Mari kita hitung panjang rusuknya berapa. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau misalnya ini kubus, harusnya panjangnya di depannya ini 5, ke belakangnya 5, dan ke atasnya tingginya ini juga harus 5. Karena rusuk kubus itu panjangnya sama semua. Coba kita hitung ke belakangnya ada berapa kubus satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya, 5 kubus satuan. Sekarang kita cek tingginya. Harusnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti benar di sini panjang rusuknya itu adalah 5 kubus satuan. Oke, berarti jawabannya ini adalah 5 kubus satuan. Coret. Selanjutnya soal yang kedua. Ini gambar kubusnya masih yang sama ya. Soal yang nomor 2 yang ditanyakan adalah volume kubus tersebut adalah, tadi kita sudah tahu bahwa panjang rusuknya itu R-nya sama dengan 5. Masih ingat rumus volume kubus? Rumusnya itu R kali R kali R. Atau karena R itu panjangnya dia sama semua, berarti R dikali R sama dengan R pangkat 3. Di sini panjang rusuknya adalah 5 kubus satuan. Ya. Berarti volumenya adalah R-nya 5 pangkat 3. Berapa 5 pangkat 3? 125. Berarti jawabannya adalah 125 kubus satuan. Tinggal kita coret. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 3. Oke, soal ketiga ini adalah soal nomor 4. Pertanyaannya adalah, kubus ini memiliki volume 4913 cm pangkat 3. Berapa panjang rusuknya? Di sini ada gambar kubusnya. Volumenya diketahui, yang ditanyakan adalah panjang rusuknya. Kita tahu bahwa volume kubus itu V sama dengan R pangkat 3. Di sini volumenya diketahui 4913 sama dengan R-nya yang ditanya. R-nya kita belum tahu ya, sama dengan R pangkat 3. Berarti untuk mencari R-nya, kita mencari bilangan berapa sih yang bila dipangkatkan 3, hasilnya sama dengan 4913. Berarti R sama dengan akar pangkat 3 dari 4913. Masih ingat bagaimana cara mencari akar pangkat 3?
Oke, mari kita hitung bersama-sama. R sama dengan akar pangkat 3 dari 4.913. Ingat, untuk mencari akar pangkat 3, pertama, beri tanda garis 3 angka dari belakang. 3 angka dari belakang berarti dari angka yang terakhir. 1, 2, 3. Beri garis 3 angka dari belakang. Berarti kita beri garis antara angka 4 dan 9. Pertama, kita perhatikan angka yang ada sebelum garis, atau di sini adalah angka 4. Kita cari berapa angka yang bila dipangkatkan 3, hasilnya sama dengan 4, atau mendekati 4. Tidak boleh lebih dari 4. Cek ya, 1 pangkat 3 hasilnya berapa? Sama dengan 1. 2 pangkat 3 hasilnya berapa? Sama dengan 8. Nah, 8 ternyata lebih dari 4. Berarti angka pertamanya pasti bukan 2. Jadi jangan pilih angka 2. Kita pilih angka 1. Berarti di sini angka pertamanya adalah 1. Pasti 1. Selanjutnya, untuk mencari angka keduanya di sini berapa, perhatikan angka belakangnya saja. Di sini angka belakangnya adalah angka 3. Kita cari berapa yang bila dipangkatkan 3, itu ada angka 3 di belakangnya. Berapa yang dipangkatkan 3 ada angka 3 di belakangnya? Angka 7. 7 dipangkatkan 3 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 343. Ada angka 3 di belakangnya. Berarti akar pangkat 3 dari 4.913 pasti adalah 17. Berarti di sini panjang rusuknya adalah 17 cm. Kita coret yang D. Kalau tidak percaya, silahkan kalian cek di kalkulator. Benar nggak sih 17 dipangkatkan 3 hasilnya sama dengan 4.913? Pasti benar. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 5. Nomor 5 ini sama seperti soal nomor 4. Mari kita kerjakan bersama-sama. Kubus ini memiliki volume 17.576 cm pangkat 3. Berapa panjang rusuknya? Caranya sama persis seperti nomor sebelumnya. Volumenya sudah diketahui kan? Kita cari R-nya berapa? Volumenya 17.576. Berarti kita cari berapa yang dipangkatkan 3, hasilnya sama dengan 17.576. Jadi R sama dengan akar pangkat 3 dari 17.576. Masih ingat tadi caranya bagaimana? Beri tanda garis 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. 3 angka dari belakang berarti dari angka 6 ya ngitungnya. 1, 2, 3. Berarti kita beri garis antara angka 17 dengan 5. Perhatikan, di sini angka sebelum garis adalah angka 17. Kita cari berapa yang dipangkatkan 3, hasilnya sama dengan 17 atau mendekati 17, tapi tidak boleh lebih dari 17. 1 pangkat 3 hasilnya sama dengan 1. 2 pangkat 3 hasilnya sama dengan
8. 3 pangkat 3 hasilnya sama dengan berapa? 27. Perhatikan. 3 pangkat 3 hasilnya 27. 27 lebih dari 17. Berarti kita tidak mungkin memilih angka 3. Berarti kita pilih angka 2. Hasilnya pasti angka pertamanya adalah angka 2. Selanjutnya, kita cari angka terakhirnya, angka kedua. Untuk mencari angka kedua, perhatikan angka belakangnya saja. Di sini angka belakangnya adalah 6. Berapa yang dipangkatkan 3, ada angka 6 di angka terakhirnya? Berapa anak-anak? 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 hasilnya berapa? Hasilnya 216. Bagi yang belum hafal, silahkan dihafalkan, terutama hafalkan angka terakhirnya. Hasilnya adalah 216. Berarti angka keduanya pasti angka 6. Berarti akar pangkat 3 dari 17.576 ini adalah 26. Berarti ini panjang rusuknya adalah 26 cm. Jawabannya yang A, kita silang. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaan selanjutnya, sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan panjang rusuk bagian dalam 30 cm. Jika bak penuh terisi air, berapa volume air dalam bak tersebut? Ini berarti ada bak mandi, bentuknya adalah kubus. Di sini Ibu kasih gambar, ilustrasi gambarnya ya. Ini ada bak mandi, bentuknya kubus, dengan panjang rusuk bagian dalam 30 cm. Buat yang masih bingung, kenapa sih kok di sini panjang rusuknya ada istilah bagian dalam, ada kata-kata bagian dalam? Nah, maksudnya adalah, kalau kalian perhatikan bak mandi ini, di sini ada 2 kubus. Nah, kubus yang pertama ini adalah bagian dinding. Kemudian kubus yang bagian dalam ini adalah bagian wadah air. Mana sih kubus yang bagian luar? Ibu beri warna kuning ya yang bagian. Oh, Ibu beri warna biru deh. Ini kubus yang ini adalah kubus bagian luar. Ini luar. Kemudian yang bagian dalam ini Ibu beri warna kuning. Kalau yang ini, Ibu coret-coret warna kuning, ini bagian dalam. Oke. Kubus bagian dalam ini adalah kubus di mana tempat wadah airnya. Kalau kubus bagian luar ini adalah bagian dindingnya, jadi kita abaikan. Ini bagian dinding. Kubus bagian luar ini adalah dinding, jadi kita abaikan. Diabaikan. Bak mandi ini kalau misalnya kita belah, tidak mungkin ya. Di sini gambarnya Ibu belah, jadi Ibu hilangkan bagian dinding depan dan sampingnya, maka bentuknya atau penampakannya akan berubah menjadi seperti ini. Ini bagian depannya dan sampingnya Ibu hilangkan, jadi terlihat bagian dalamnya, tempat wadah airnya seperti apa. Nah, panjang rusuk bagian dalam 30 cm itu adalah bagian yang ini. Yang ini. Ini 30 cm. Karena kubus berarti ini panjangnya 30, yang ke sini juga 30, tingginya ini juga 30 cm. Nah, di sini bak penuh terisi air. Berarti kubus bagian dalam ini penuh dengan air.
ruangan kubus bagian dalam ini terisi penuh dengan air. Maka bak mandinya akan jadi seperti ini. Oke. Karena baknya penuh terisi air, berarti volume air di dalam bak itu sama dengan volume baknya. Kenapa? Karena air memenuhi seluruh ruangan dalam bak mandi. Volume air sama dengan volume bak mandinya. Nah, di sini bak mandinya kan berbentuk kubus. Berarti volume bak itu sama dengan R pangkat 3. Panjang rusuknya berapa? 30 cm. Berarti 30 cm pangkat 3. 30 cm kita pangkatkan 3. Berapa 30 pangkat 3? Nah, kalian hitung 30 dikali 30 dikali 30. Siapkan coretannya sambil kalian menghitung sendiri bagaimana hasilnya. Berapa? Jawabannya 30 dikali 30 hasilnya berapa? 900. Selanjutnya 900 dikali 30 hasilnya berapa? Hasilnya 27.000. Berarti volume air di dalam bak ini adalah 27.000, jangan lupa ya, centimeter pangkat 3. Berarti jawabannya adalah B. Ini jawabannya, 27.000 cm pangkat 3. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soalnya ini hampir sama, tapi ada sedikit yang berbeda. Mari kita baca soalnya. Sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan panjang rusuk bagian dalam 60 cm. Jika bak terisi air hanya 2/3 bagiannya saja, berapa volume air dalam bak tersebut? Nah, di sini ada gambar baknya. Di sini bak tidak terisi penuh dengan air. Bak hanya terisi air 2/3 bagian saja. Seperti ini penampakannya. Oke, dia hanya terisi air sebanyak 2/3 bagian dari bak. Maka berapa volume air dalam bak tersebut? Volume air dalam bak karena air hanya memenuhi 2/3 bagian dari bak, berarti volume air sama dengan 2/3 dari volume bak. Dari volume bak. Nah, berarti sama dengan 2/3 kali volume bak. Sama dengan 2/3 dikali R pangkat 3. Volume baknya di sini karena bak berbentuk kubus berarti volumenya R pangkat 3. Sama dengan 2/3 dikali, di sini panjang rusuk bagian dalamnya atau R-nya sama dengan 60 cm. Berarti dikali 60 pangkat 3. Sama dengan 2/3 dikali 60 dikali 60 dikali 60.
Selanjutnya, di sini Ibu akan mengajarkan cara menghitung perkalian pecahan dengan cara coret. Di sini, angka yang dipilih pertama adalah dua angka yang bisa dibagi dengan angka yang sama. Kemudian yang kedua, dua angka yang dipilih itu posisinya harus atas dan bawah. Intinya cara coret itu adalah kita ingin mengubah angka yang besar menjadi lebih kecil dengan cara dibagi. Sehingga kita bisa menghitung perkalian menjadi lebih mudah karena angkanya berubah menjadi lebih kecil. Pada perkalian ini, angka yang Ibu pilih adalah angka 3 dan 60. Di sini atasnya 60, bawahnya 3. Dua angka ini sama-sama bisa dibagi dengan angka 3. 3 dibagi 3 hasilnya sama dengan 1. Berarti 3 dicoret berubah menjadi 1. 60 dibagi 3 hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 20. Berarti 60 kita coret berubah menjadi 20. Maka perkaliannya berubah menjadi 2/1 sama dengan 2. Ibu tulis 2 langsung saja ya, tidak usah ditulis 2/1, dikali 20, dikali 60, dikali 60. Silahkan kalian hitung sendiri, pakai coretan, dihitung hasilnya berapa? Hasilnya adalah 144.000 cm pangkat 3. Jangan lupa, satuannya cm pangkat 3. Berarti jawabannya adalah C. Maka kita silang jawaban yang C. Cukup sekian video kali ini. Dalam video ini, Ibu hanya membahas pembahasan latihan soal tentang materi volume kubus. Untuk video selanjutnya, Ibu akan membahas pembahasan latihan soal tentang volume balok. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.